Yang satu laki-laki atau perempuan nih? Perempuan pasti. Perempuan ya. Oh, Ini iya. mau colek-colek nggak nih teman-teman? Aduh. Apa udah punya malah? Aduh, itu rahasia. Rahasia, oke. Kita berproses juga tidak ada habisnya. Apapun sekarang, kita tetap menjadi padi yang tetap tumbuh. Oke, halo teman-teman semuanya, teman-teman subscribers Himaseta FBS BUNY. Gimana nih kabarnya selama liburan ini? Kebetulan kalian belum kenal aku, kenalin aku Tresya Ayu Kusuma, biasa dipanggil Eca. Oke, podcast kali ini kita akan mengisi waktu dengan ngobrol santai dengan beberapa teman-teman dari kepengurusan 2023-2024 nih. Pastinya kita pengen tahu juga kan, kepo sama perjuangan mereka, perjalanan mereka, dan periode kepengurusan Kabinet Caraka. Halo Mas Sami Aji, apa kabar? Baik, alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah semuanya sehat dan dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman dapat berdiri di sini di podcast ini untuk menjelaskan apa toh itu himpunan mahasiswa Himaseta terutama. Iya, terutama Kabinet Caraka ya. Terutama Kabinet Caraka. Oke, aku mau tanya nih gimana sih kabarnya? Selama ini kan kita udah lama nggak ketemu ya selama Ya, liburan. alhamdulillah kabarnya baik sampai saat ini, sehat untuk saya dan untuk teman-teman semuanya. Intinya kabar baik untuk semuanya. Tahun 2024 ini kita semua sehat dan dilancarkan. Oh gitu, oke. Terus aku manggil apa nih? Sami Aji atau Sami Aji? Aji aja. Aji aja, oke. Sami Angel? Ada Aduh, Sami Angel. di lain ya. Oh lain ya Lain, itu, lain. oke. Aji lagi sibuk apa sih? Saya sibuk sekarang untuk mempersiapkan kuliah nih, karena di semester 6 ini kita akan menghadapi koreografi 3. Koreografi 3 Ya, ya? yang tentunya kita juga sibuk demisioner Hima. Demisioner Hima, Akan ada sidang Sidang nantinya. umum Ya, ya? sidang umum nantinya. Makanya kita persiapkan sama Kabinet Caraka bagaimana untuk menjalankan sidang umum nanti agar semuanya lancar, diberikan kesehatan, apapun stamina itu kita kuatkan. Kuatkan, Yoi. oke. Aji, kalau boleh tahu berapa bersaudara sih? Saya itu 2 bersaudara. 2 bersaudara. Ya, saya anak kedua dari 2 bersaudara. Yang satu perempuan atau laki-laki? Yang satu laki-laki atau perempuan nih? Perempuan pasti. Perempuan ya. Kebetulan kenal dikit. Oh iya, kenal dikit kan? Kenal dikit. Oke, kelahiran tahun berapa sih kamu tuh? Saya kelahiran tahun 2003. 2003. 2003 bulan April tanggal 24. Tanggal 24. Jadi masih muda banget nih, Oh, masih masih 20 muda tahun. ya. Ini Iya. mau colek-colek nggak nih teman-teman? Aduh. Apa Jangan udah punya colek-colek. malah? Aduh, itu rahasia. Rahasia. Oke, aku mau tanya dong nih, boleh nggak diceritain pengalaman semasa sekolah dulu yang aku tahu ini kan Aji ini sangat berbakat dari kecil ya, dari kecil sudah sangat berbakat, ikut nari, sanggar, sekolah atau lomba-lomba segala macam. Boleh kali diceritain nih dari SD dulu deh. Oke, sebelumnya tuh saya dari SD juga sudah mulai untuk menari, untuk terjun di dalam apa tuh itu seni tari, tetapi tidak terlalu fokus di dalam teknik-teknik tari. Yaitu SD dulu pernah mengikuti FLS 2N, alhamdulillah dulu sempat juara harapan 3 nasional. Nasional? Ya, melawan 33 provinsi pada saat SD, itu kelas 3. 3 SD? Masih 3 SD. Masih imut-imutnya Masih ya? gemuk itu. Masih gemuk ya? Emang sekarang nggak gemuk ya? Ya masih gemuk saya. Masih gemuk, oke. Masih gemuk juga. Dan selanjutnya itu sampai kelas dari kelas 3 SD itu sampai kelas 6 SD itu udah nggak menari. Nggak menarik, kenapa itu? Karena memang maksudnya nggak menari itu nggak mengikuti event atau pentas-pentas lainnya, tapi pernah sih juga ikut festival koreografi nasional pada tahun 2017 juga. 2017. Sering ikut di Ramayana Ballet ya, di grup GMY atau Puspawarno gitu juga. Setelah SD selama 3 tahun SMP itu nggak pernah menari. Nggak pernah menari lagi. Pernah menari. Tapi Karena- ikut sanggar. Belum. Oh, Belum ikut sanggar sama sekali. Yang ikut sanggar malah SD. SD. Ya, ikut sanggar Pirogo Apeletan, tempatnya almarhum Pak Tri Nardono dulu.
Setelah itu SMP itu tidak menari karena apa? Karena yang nari itu cewek-cewek kebanyakan. Oh gitu. Jadi aku sama sendiri loh. Minder apa? Minder, Oh, apalagi minder. Terus teman-teman biasanya bilang kalau nari kok jadi bencong, Oh, kayak gitu. gitu. Makanya takut banget jadi bencong. Tetap harus laki ya. Oh, gitu. itu harus lagi, makanya nggak mau toh dan sebagainya. Lanjut SMA. SMA. Nah, SMA tuh pengennya IPA ya kan? Iya. Udah daftar masuk SMA IPA, keterimanya IPS. Oh, keterima IPS tapi nggak mau. Nggak mau, makanya lewat jalur SMKI nih terakhir nih, ya kan? Pendaftaran terakhir saat mau pengumuman SMKI, Iya. saya baru daftar. Oh, jadi mendadak banget ya? Mendadak banget. Nah, di SMKI inilah saya tahu apa itu beribadah, apa itu menari sesungguhnya. Teknik menari itu apa saja, teknik tari di Jakarta itu apa saja, dan saya mulai nyemplung atau masuki dunia tari itu pada SMKI. Saya Berarti- tahu untuk misalnya, oh belajar menari seperti ini, oh relasi sama siswa seperti ini, sama masyarakat sosial seperti ini di dunia tari seperti ini. Berarti baru mendalami itu SMKI ya? Ya, benar SMK. sekali. Itu berarti 3 tahun mendalami peran sebagai seorang penari, menjiwai gitu ya? Ya, tapi kita dalam artian menjiwai di SMKI itu harus menggunakan proses juga. Tidaklah singkat kita dengan masuk SMKI terus bisa nari, enggak. Itu harus ada prosesnya juga. Dan pengalaman saya juga di SMKI pernah mengikuti FLS 2N juga. FLS 2E. Alhamdulillah dapat juara 3 nasional 2019 dulu di Lampung Di juga. Lampung? Iya, di Jauh Lampung. banget berarti ke Lampung ya? Iya, lumayan deket lah. Oh, lumayan dekat. Oke, kita kan udah, aku udah diceritain nih gimana prosesnya, latihannya. Terus menurut kamu, apa pengalaman berkesenian yang paling berkesan selama bersekolah gitu, atau sampai sekarang juga? Sampai sekarang. Sampai sekarang juga. Pengalamannya itu berkesenian itu yaitu 3. Ada 3. Yang pertama, Yang pertama, saya mengikuti sanggar di Siswa Amungkuso itu, dan saya itu tinggal di sana, tinggal usia negara nih. Jadi kan ada tingkatannya nih, Iya. kita belajar di sana. Nah makanya ini saya tinggal usia negara di Siswa Amungkuso, saya mengikuti pentas wayang wong dulu di TBY. Di TBY. Itu pengalaman paling berkesan karena di sana tuh saya mendapatkan banyak pengalaman yang diberikan oleh guru saya, tentunya masukan, kritikan itu yang membuat saya sampai seperti ini atau masih berproses sampai sekarang masih dengan mencari apa itu teknik klasik dari Jakarta di Siswa Amungkuso. oke. Yang kedua itu Kedua, mengikuti wayang wong di Keraton Yogyakarta juga. wayang wong di Keraton Keraton Yogyakarta. Yogyakarta. Keren juga nih. Mengikuti wayang wong Keraton Yogyakarta itu menurut saya itu menjadi tanggung jawab besar, dalam artian kita sebagai pelaku seni di sana, kita juga mengabdi untuk keraton. Bagaimana nanti kita dapat berkahnya dalam keraton tersebut. Misalnya pengalaman guru-guru saya yang ada di keraton juga memberikan banyak pelajaran, tentunya banyak pengalaman, tentunya memperbaiki tari kita, memperbaiki joget kita. Itu Berarti yang sangat tubuhnya berkesan. ya? Iya, tubuhnya. Bagaimana itu sangat berkesan buat saya. Gitu. Oke, itu baru 2 nih. Baru 2. Yang ketiga. Yang ketiga kemarin, pengalaman terakhir kemarin yaitu di Korea kemarin. Korea, Iya. oh sampai Korea ya? Ini Iya. udah jauh, Bener. pantesan tadi dibilang lama gitu deket. Iya, Keren kemarin banget nih. pengalamannya di Korea itu misi kebudayaan Misi mewakili kebudayaan. Indonesia di Gangneung. Gangga. Iya, Oh, Gangneung. ketemu opa-opa Ya, berarti. kita apa-apa dong. Oke, Kita ketemu jadi opa di sana. Oh, jadi opa ya jadi di sana. opanya, iya. Oke. Iya, itu aja pengalaman Itu yang pengalaman berkesan. paling berkesan ya. Oke, berarti harapannya pasti ke depan mau menciptakan lagi pengalaman yang paling berkesan lagi ya. Ya, harusnya kita tetap berkarya selalu. Oke, Tetap sampai berkarya, akhir hayat. berproses. Kita namanya belajar tidak ada habisnya soalnya. Kita Oke. berproses juga tidak ada habisnya. Apapun sekarang kita tetap menjadi padi yang tetap tumbuh, dan kita terus belajar bagaimana kita menguasai apapun itu dalam artian akademik maupun non akademik. Gitu. Oke, keren Terima banget kasih, nih. gitu. Keren banget Aji, sumpah sih keren nih. Oke, ini kan kita cerita di semasa sekolah ya. Iya. Karena kuliah juga kan sekolah nih. Aku Iya. pengen tahu gimana sih perjuangannya Aji masuk ke
ke UNY tercinta ini? Ya ini menarik ini. Oh, kenapa kok menarik? menarik? Karena sebelumnya saya tidak mau di UNY. Oh, kenapa? Ya karena dulu stigma saya dari SMKI, oh anak UNY itu memang orangnya sangat di akademik, Akademi. sangat di teori. Ya. Nah makanya terus saya mengalihkan perhatian saya untuk di UNY, saya perhatikan di ISI Yogyakarta. ISI Saya Yogyakarta. inginnya masuk ISI Yogyakarta, kalau nggak ISI nggak gitu. Karena anak UNY itu stigmanya teoritik tadi. Terus saat saya SNM, saya alhamdulillah dapat SNM, saya masukkan nih ke ISI Yogyakarta. Cuman ISI nih, sudah memasuki ISI ternyata mengirimkan portofolio dan prestasi nasional tidak keterima nih. Oh, nggak keterima ya? Tidak keterima. Sempat kecewa dikit. Sempat kecewa Sempat dikit, kecewa agak dikit. dikecewakan ya. Oke. Agak dikecewakan. Terus Terus akhirnya? saya diwejangi oleh ayah saya yang mewejangi adalah bilang, kamu intinya kamu harus di UNY, Kenapa? harus di pendidikan. Nah, ya, makanya itu saya terus, tapi kenapa kok aku harus di UNY? Saya sebagai orang tua mengarahkan kamu yang terbaik. Aku nggak ingin kamu jadi kayak aku. Ya memang walaupun alhamdulillah ayahku juga sampai sekarang udah pensiun juga kan, dia bilang seperti itu. Makanya aku terus aktif nih masuk ke sini nih. Makanya setelah itu saya memasukkan portofolio SBM di Universitas Negeri Jakarta. Terus saya juga itu nih tes SBM di kebun buah apel. Di kebun buah apel. Oh iya. Jadi kan semuanya disuruh punya SBM. buah Iya, apel buah ya, apel, kebun buah banyak. apel banyak. Saya tes di sana, terus saya pas pada saat tes itu saya tidur. Kenapa tuh Ji? Karena Oh, ini menarik banget. karena pikiran saya gini, masa ini tanah harus di logika, tanah harus kemiringannya berapa, masa ini harus dihitung juga kan gitu. Terus saya kan, ini saya nggak belajar, saya pilih terserah itu kan, saya pilih bla 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 ABC, saya tidur nih. Saat tidur saya itu belum 10 nomor. Belum 10 nomor. Nah, yang saya kerjain belum 10 nomor. Iya. Saat saya tidur, waktu itu udah mau habis, tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit selesai lagi. Dibangunin ya sama pengawasnya. Mas bangun udah selesai belum? Aduh, gagap kan? Aduh, belum selesai nih. Langsung tak B semua tuh jawabannya. Jadi buang malam ya. Buang malam, alhamdulillah juga atas mungkin perjuangan saya juga tes dan secara restu doa orang tua itu sangat berpengaruh. Aku pun juga milih SMA juga itu restu doa orang tua itu pengennya di SMKI. Cuman aku milihnya di SMA IPS, tapi ayah itu bilang udah nih SMKI baru yang milih. Jadinya terus terlaksana kemudian. Ini berkat doa orang tua ya, berarti sangat sangat. Ini adik-adik juga nih, teman-teman semuanya harus taat juga sama orang tua gitu ya. Iya. Terus aku mau tanya nih, kepo banget, kenapa sih kamu akhirnya apa ya, pengen nih di Himaseta? Tapi sebelum itu pernah nggak ikut organisasi di luar kampus? Organisasi di luar kampus itu belum pernah. Tapi pernahnya OSIS di SMP. OSIS SMP, berarti jedanya lama ya, cukup Jadinya lama cukup ya. lama. Di SMKI juga nggak ikut organisasi apa di sekolah ya. Berarti basically emang nggak punya basic untuk organisasi apapun Nggak kecuali punya. di SMP. Iya. SMP. Oke. Terakhir Terus organisasi di SMP. oke, terus akhirnya first impression akhirnya kenapa masuk Himaseta di awal kuliah tuh apa? Apa yang bikin kamu tertarik untuk masuk ke Himaseta? Oh, aku pengen banget nih masuk ke Himaseta, kayaknya sangat menantang gitu. Sebenarnya yang bikin saya masuk Hima itu karena stigma orang-orang, Stigma orang-orang. stigma mahasiswa di seni tari terutama. Kenapa Yang- tuh? Kalau boleh tahu. Yang banyak membicarakan tentang himpunan mahasiswa pendidikan seni tari itu kurang memberikan ruang karya, ruang-ruang positif di dalam kita membuat suatu karya. Gitu. Jadi kurang memberikan ruang untuk mahasiswa tari mana. Jadi dia sibuk memikirkan program kerja. Program kerja, tapi Yang untuk kurang- kegiatannya kurang. Ya kegiatannya yang terrealisasikan di dalam mahasiswa itu kurang. Makanya, wah Hima tuh gini. Makanya dari itu, yuk aku harus bisa mengubah himpunan seni tari ini menjadi yang lebih baik. Itu nggak hanya dari stigma dari mahasiswa, tapi stigma dari dosen. Alumni pun juga banyak stigma dari ini. Tapi ini loh, aku bisa memberikan. Tapi saat itu aku mulai proses dan belajar dari seni perdu.
seni pertunjukan. Makanya kenapa kok pengen membuat seni pertunjukan banyak untuk mahasiswa tari, memberikan ruang-ruang positif dalam berkarya. Itu ingin pas masuk seniper itu ternyata kan kita hanya menjalankan program. Dan program itu bisa dibuat dari ketuanya, ketua himpunannya, dan yang disetujui oleh rapat kader, ya kan? Maka dari itu, oh ternyata aku belum bisa kalau seniper itu membuat suatu program kerja. Aku harus melaksanakannya aja. Aku cuma melaksanakannya aja. Maka dari itu, waduh, ini nggak bisa nih kalau cuma jadi seniper. Harusnya jadi ketua kan? Oh iya bisa benar. Harusnya jadi ketua. Tapi saya tuh sebenarnya tidak mau untuk menjadi ketua. Karena apa? Karena ya memang menurutku jadi ketua itu nggak hanya apa ya, kita menjadi pemimpin, tapi kita bisa ngomong anggotanya, kita harus bisa menjadi tauladan untuk anggota-anggotanya. Tapi saya juga nggak bisa karena menurutku kesibukan yang di luar, banyak event di luar sana yang akan bertabrakan dengan mungkin program atau kegiatan hima. Maka dari itu, waduh ini bingung nih. Pada saat angkatanku itu, angkatan atas sudah ada misioner, angkatanku itu bingung nih, mau siapa nih ketuanya? Kan kita harus musyawarah dulu kan dalam pembentukan ketua. Waduh, teman-teman pada akhirnya saya jadi ketua. Saya udah nolak, nggak mau, pokoknya saya juga nggak mau jadi ketua. Harus aja, cewek aja misalnya. Nanti ada wakil ketua saya namanya Nura. Nanti bilang, Bu Nura aja udah ketuanya gitu. Aku bilang, aku takkan senipernya aja biar aku ngurusin nanti ruang kreatif untuk mahasiswa. Tapi akhirnya tetap saya, alhamdulillah ya tetap saya membawa kewajiban ini atas dasar musyawarah yang teman-teman berikan. Saya menjadi anggota atau ketua himpunan mahasiswa seni tari 2023 ini. Kemudian saya mulai bisa nih membuat program kerja. Udah senang dong berarti. Senang karena banyak banget. Mohon maaf juga kan, banyak banget nih program kerja yang dibuat. Dalam artian banyak. Misalnya kita tambahkan lomba TikTok kemarin. Lomba TikTok iya. Ada ya. Kita memanfaatkan platform digital, sosial media, terutama di TikTok, ya kan? Kita memanfaatkan TikTok. Kan banyak kan sering konten-konten yang tari, yang FYP gitu. Makanya kita buat perlombaan TikTok UNY dengan platform sosial media yang ada di TikTok. Gitu. Biar FYP nih teman-teman juga. Terus menambahkan program kerja baru, misalnya kemarin setelah lomba TikTok, lomba tari juga, lomba tari nasional juga. Itu nasional tuh kita diadakan secara daring yang diadakan di UNY. Terus setelah itu kemarin alhamdulillah juga kita dapat FYP dikit nih di PAT kemarin. Di PAT iya, tertawa dia. Menarik banget, pasti teman-teman udah pada nonton nih karena membludak banget kemarin kan penontonnya. Membludak banget. Iya. Banyak apa namanya? Sebenarnya banyak program kerja yang kita laksanakan itu sangat mempengaruhi teman-teman mahasiswa pendidikan seni tari dan terutama masyarakat umum. Contohnya yang seperti kemarin di PAT yang kemarin lihat itu ada Gambyong Lareano. Kalau bahasa TikToknya, famous TikToknya itu Gambyong Mariati. Gambyong Mariati. Karena kenapa sih kok Gambyong Mariati? Karena narinya cowok semua ya? Narinya cowok semua, terus itu tuh kita kebantu, alhamdulillah kebantu juga. Itu ada sound yang terkenal di TikTok yang FYP, yaitu Mariati itu yang terkenal juga, makanya kita terbantu juga. Nah, maksud saya gini, ketika kita menjalankan program kerja himpunan mahasiswa pendidikan seni tarik itu, kalau kita benar-benar mematangkan konsep, mematangkan kerjanya, itu maka nggak hanya teman-teman mahasiswa tari yang keuntungannya tuh, mendapat untungannya tuh nggak hanya mahasiswa pendidikan seni tari, tapi masyarakat umum juga tahu gitu. Keuntungannya seperti ini. Oh, ini loh pendidikan seni tari. Oh, ini loh mahasiswa tari seperti itu. Jadi kita sebarluaskan di media sosial pertama gitu. Emang tujuanku ini membuat ruang kreatif, terutama menciptakan ruang kreatif. Atau cipta rasa karya. Rasa, ya kan? Rasa ini membangun suatu himpunan mahasiswa pendidikan seni tari ini sebagai kekeluargaan. Jadi kita sistemnya himpunan ini yang mengharapkan anggota atau mahasiswa tari ini yang merealisasikan. Gitu. Jadi kita membuat suatu sistem kekeluargaan dalam himpunan ini, yaitu Karsa. Bagaimana kita menyusun organisasi ini dengan tanggung jawab penuh
keinginan untuk mewujudkan cita-cita satu tujuan. Oke, keren banget. Lalu pernah nggak sih kamu ngalamin under pressure sampai rasanya tuh pengen nyerah gitu? Oh pernah. Waktu Pernah. apa tuh kalau boleh tahu? Kalau kuliah sih nggak sampai mengalami under pressure ya. Tentunya ketika kita berkarya, ketika kita membuat suatu karya, itu pastinya ada kritikan, ada kritik, terus ada rahasia dan bagian, ada positif dan negatif di dalam kita membuat suatu karya. Nah, under pressure itu kalau sampai hidup itu enggak sih di dalam universitas atau karya, tetapi cuman ini membicarakan tentang ketika kita baru di posisi bawah, kan kita membuat suatu karya nih misalnya, kita tuh bagaimana ketika dicaci, dimaki, diomongin A, B, C, D, E, F, kita tetap bertahan. Maksudnya kita tetap bertahan memperbaiki karya kita. Oh ini kekurangannya kita perbaiki. Oh ini kesalahan kita perbaiki. Maka dari itu kita harus mengevaluasi setiap apa yang kita ciptakan seperti itu. Makanya kalau ada cacian dan makian itu enggak kita jadikan pressure, enggak jadikan kita terus down. Benar, tapi kita tingkatkan itu. Jadi semangat. Jadi semangat. Jadi kita harus membara. Pernah itu juga contohnya kok. Dulu ada orang juga di SMKI. Pas pada saat waktu SMKI itu saya pernah dibilang, oh lah gini mau nari mau menungguin. Wah itu maka dari itu saya berproses benar-benar berproses dalam artian aku harus bisa nek basa Jawa lagi aku bisa mempelajari kesenggorang minggu, yaitu prinsip tari Mataram ya. Makanya itu ini aku harus bisa menjadi orang-orang yang benar-benar nyemplung gitu ya tari. Ini misalnya kita mau basah sekalian gitu, nyemplung sekalian ya, jangan nanggung, jangan cuma keceh doang kan, keceh doang cuma segini kan. Iya, percikan nyemplung sekalian. Maka dari itu yang membuat aku pengen menunjukkan, oh inilah aku. Maksudnya ini aku tuh positif dalam artian, oh ini aku harus berproses, ini harus semangatku. Ketika ada kritikan, masukan, aku evaluasi untuk pembelajaran yang akan datang. Oke, ini bagus banget nih. Berarti semua kritikan itu jadi masukin hati sebagai sakit hati, tapi jadi semangat untuk bangkit gitu harus ya. Harus positif untuk bangkit kembali. Harus bangkit kembali. Oke, lanjut lagi aku mau tanya, kenapa kamu mau berkontribusi untuk Himaseta? Secara sekarang kan jadi ketua nih. Kenapa sih mau berkontribusi? Oke, kenapa kok saya ingin berkontribusi untuk ketua? Yang pertama tadi kan sudah jelaskan karena ingin membuat program kerja yang menarik. Pertama program kerja yang menarik untuk ruang-ruang kreatif bagi mahasiswa atau bagi anggota kita. Ya. Karena ketika kita menciptakan ruang kreatif, terus kita bisa mengubah stigma pandangan orang-orang itu. Benar. Pandangan teman-teman mahasiswa yang bilang, Hima itu cuman melaksanakan program dosen. Hima itu cuman jadi budak dosen. No, kita di sini berdiri sendiri, himpunan untuk mewadahi teman-teman mahasiswa pendidikan seni tari. Oke, gitu. Jadi wadah ya. Jadi wadah terutama. Banyak acara itu kan yang senang juga kita semua. Benar. Yang senang enggak dosen itu biasa aja, ya kan? Dosen cuma mengapresiasi, yang senang kita semuanya, yang menjalankan event ya kita semuanya. Jadi ya, memang untuk itu sih, untuk memberikan ruang kreatif sih yang utama dan paling utama untuk ini. Dan tentunya kita harus menjadi leadership, ya kan? Kita jadi leadership, jadi kepemimpinan itu tidak gampang. Ternyata tidak gampang itu ya. Tidak segampang itu ya. Susah. Walaupun kita punya pemikiran tapi kita tidak realisasikan ya percuma. Maka dari itu, dari kegelisahan itu saya banyak membaca referensi bagaimana cara menjadi leadership, bagaimana cara jadi kepemimpinan yang baik untuk anggotanya, yang adil, dan misalnya ketika kita nggak bisa tegas ya maka kita sama anggotanya akan ya disebelekan gitu. Makanya bagaimana kita tegas dalam artian kerja, pas program kerja gitu kan ya. Itulah pemimpin itu kita nggak bisa menyepelekan. Makanya teman-teman semua yang menonton, kalau kita sebagai anggota itu atau sebagai pemimpin itu, memang kita harus bisa membagi bagaimana rasa egois kita menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Oke, kalau gitu selama satu periode nih Cik,
kamu pernah nggak sih ngerasa ada capaian tertinggi dalam kontribusi kamu? Yang pas jadi sniper apa pas jadi ketua? Jadi ketua. Pas jadi ketua itu pencapaian tertinggi itu ketika kadep atau himpunan CETA ini dapat melaksanakan Caraka tadi. Ya, kalau boleh tahu Caraka itu apa sih? Ya, cipta rasa karsa. Tadi yang sudah tak jelaskan di awal. Iya, yang sudah direalisasikan ketika Caraka tadi sudah terwujud, itu merupakan capaian terbesar dalam himpunan. Untuk misalnya dalam artian capaian misalnya pentas PAT atau program PAT itu FDP itu hanya bonus dari kesungguhan kita untuk menjalankan program tersebut. Oke, gitu. Jadi mengenalkan benar-benar mengenalkan ke masyarakat umum gitu. Oke. Kalau capaian tertingginya kan aku udah tahu nih, banyak banget capaian tertinggi ya ternyata. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu ada nggak sih hambatan yang bikin kamu ngerasa aduh ini menghambat banget selama aku menjabat gitu? Ada nggak kira-kira? Entah dari kontribusinya teman-teman atau dari ya susahnya, sedihnya gitu, hambatan-hambatan yang menurut kamu mungkin dari pihak gedung kita gitu. Ya pastinya banyak sekali hambatannya. Teman-teman Hima ini sudah mengalami rasa senang, rasa sedih, rasa humor, tertawa bareng, nangis bareng, susah bareng, pusing juga bareng, kesana kesini bareng gitu. Pasti sudah merasakan seperti itu. Makanya kalau misalnya kendala itu menurutku bukan kok dari anggota itu bagaimana tentang prinsip dari Himaseta. Kalau kendala itu menurutku dari luar, eksternal himpunan. Misalnya nih, kita menjawab suatu gedung di UNY. Nah ini langsung blow-blowan aja kan. Bagi teman-teman besok mahasiswa angkatan bawah yang ingin meneruskan himpunan mahasiswa, ya kan, intinya kita waspadai. Kenapa tuh Ji? Karena boleh tahu kenapa banyak hambatan ketika kita nih menciptakan ruang kreatif untuk mahasiswa, tapi hambatannya itu enggak di anggotanya, tapi di tempatnya. Misalnya ada perizinan yang memang dari pihak kampus sendiri pun apa ya istilahnya tuh ngeli disusahin gitu loh, dihambat gitu. Jadi sebenarnya hambatannya itu. Terus masalah mungkin kita harus mengevaluasi masalah keuangan di dalam organisasi himpunan mahasiswa pendidikan sanitari, yaitu evaluasi bendahara terutama himpunan, karena memang kita hubungannya dengan PLA kan, kita masih sangat pautan dengan PLA, makanya nanti harapannya semua program kerja yang di 2024 ini apapun itu dievaluasi untuk 2024. Gitu ya. Oke, kalau gitu terakhir nih Ji, boleh dong kesan pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, adik-adik mahasiswa ataupun yang mau melanjutkan estafet organisasinya nih. Oke, teman-teman adik tingkat yang ingin melanjutkan estafet organisasi himpunan mahasiswa pendidikan sanitari, harapannya dari kita sudah ada program kerja yang kita sukseskan di tahun 2023 kemarin. Tetapi teman-teman harus mensukseskan itu di tahun 2024 yang akan datang. Kalau ingin menambahkan program kerja, boleh silahkan monggo. Tetapi harapannya evaluasi dari 2023 ini kalian evaluasi untuk masa yang akan datang. Jadi himpunan mahasiswa itu tidak sekedar kita menjalankan apa yang itu tugas dari dosen dan sebagainya. Apa yang sudah kita laksanakan menjadi organisasi itu ya suatu kesatuan yang memberikan wadah untuk teman-teman, untuk mahasiswa lain. Jadi intinya untuk teman-teman semuanya, kita organisasi itu harus menerapkan rasa ing ngarsa sum tulodo, ing madya mangun karsa. Yang artinya kita bagi pribadi yang baik, anggota itu atau kepemimpinan itu harus memberikan tauladan. Walaupun kita pemimpin, walaupun kita anggota, kita harus memberikan tauladan yang baik untuk teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman semuanya belum baik, ya bagaimana kita memberikan nasihat, bagaimana kita memberikan tauladan yang benar.
Dan intinya di himpunan ini harapannya ke depan selalu memberikan ruang-ruang positif untuk teman-teman, tentunya di mahasiswa sanitari maupun di masyarakat. Gitu aja. Oke, keren banget. Keren banget. Oke, makasih banyak Aji udah mau nyempatin waktunya untuk berbagi cerita, pengalaman buat aku, teman-teman di rumah, dan adik-adik mahasiswa semuanya. Oke, gitu aja podcast by hari ini. Semoga pengalamannya Aji bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. So thank you and goodbye guys. Dadah.